Banjir bandang melanda 3 desa di Ogan, Komering Ulu. Seorang siswa SMP Muara ini memiliki nama unik yakni ABCDEF FHIJK Zuzu. Nikmatnya model udang mercon, sensasi pedasnya bikin daging. Selamat pagi, apa kabar pemirsa? Senang sekali saya dapat menjumpai Anda dalam iNews Sumsel akhir pekan. Beragam informasi selama 1 pekan terakhir telah kami siapkan dan kami rangkum untuk Anda. Bersama saya Ari Kristianto, inilah iNews Sumsel akhir pekan selengkapnya. Pemirsa, banjir bandang melanda 3 desa di Kecamatan Muara Jaya, Kabupaten Ogan, Komering Ulu. Banjir bandang disebabkan meluapnya Sungai Ogan setelah hujan deras kerap terjadi dalam sepekan terakhir. Video ini menunjukkan saat detik-detik banjir bandang melanda kawasan Kecamatan Muara Jaya, Ogan, Komering Ulu. Ribuan rumah warga terendam banjir. Tak hanya itu, 3 jembatan gantung penghubung beberapa desa mengalami putus akibat derasnya arus air di Sungai Ogan. Menurut warga, aliran Sungai Ogan tiba-tiba meluap sekitar pukul 9 malam. Hanya berselang setengah jam, air Sungai Ogan semakin membesar dan menggenangi pemukiman warga serta jembatan gantung. Warga tidak sempat menyelamatkan barang lantaran tidak menduga air besar akan datang secara tiba-tiba tersebut, mengingat hal ini baru pertama kali terjadi. Kita saat itu sedang apa, Pak? Sedang tidur lah. Tidur. Jadi Sempat ngambil ke barang dong, apa mana? Barang-barang itu tenggelam semua, Pak. Kedalamannya berapa, Pak? 50 cm ya? 50 cm. Itu kan Sering kok banjir, Pak? Belum. Baru Dulu lah kan ada zaman di bawah tahun 90-an gitu dulu. Sementara itu, Kapolres Oku AKBP Danu Agus Pramono meninjau lokasi desa terdampak banjir. Kapolres juga memberikan bantuan beras untuk warga desa Muara Saleh dan Lubuk Tupak. Nah, ini kami cek bersama, rupanya satu wilayah desa ini sampai banjir dengan ketinggian sekitar 1 meter. Nah, ini kami di sini melihat jalan yang walaupun adalah jalan jembatan gantung menuju ke Belambangan dan tidak jauh dengan jalur poros dari jalan lintas Sumatera, ini juga kondisinya juga sudah rusak karena air tadi malam juga cukup tinggi. ini banjir ini disebabkan apa, Pak? Ini yang kita masih perlu eksplorasi lagi, kita perlu cek kembali apakah penyebabnya ini karena Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, namun beberapa akses fasilitas umum seperti jembatan serta kantor desa rusak. Saat ini kondisi air sudah surut, Pemda setempat juga telah memberikan bantuan sembako. Dari Ogan, Komering Ulu, Widori Agustino, iNews melaporkan. Jembatan besi di Desa Pagarjati, Kecamatan Benakat, Kabupaten Muara Enim rusak parah. Padahal jembatan ini merupakan akses penghubung 2 kecamatan dan 2 kabupaten. Dari pantauan di lapangan, sejumlah elemen jembatan seperti tiang penyangga dan lantai jembatan banyak yang rapuh dan patah. Selain itu terdapat lubang di lantai jembatan sehingga menyulitkan kendaraan yang melintas. Lubang yang ada di atas jembatan sempat dilakukan penambalan oleh warga dan perangkat desa, tetapi kondisi jembatan kembali rusak karena komponen jembatan yang sudah rapuh dan berkarat. Jembatan ini dibangun pada tahun 2000 atau tepatnya sekitar 21 tahun yang lalu, sehingga saat ini rusak dan perlu perbaikan. Jembatan ini merupakan akses utama 4 kecamatan di wilayah Kabupaten Muara Enim dan Pali. Masyarakat menggunakan akses jembatan untuk mengangkut hasil tani dan bahan pokok sehari-hari. Ini perhubung antara kecamatan Kabupaten Pali dengan Kabupaten Muara Enim. Harapan kita Pak? Harapan kita kepada pemerintah untuk Kabupaten Muara Enim atau pihak Provinsi Sumatera Selatan, oleh karena untuk terhalangnya ekonomi masyarakat desa dari penghubung antara kabupaten ini, kami minta pemerintah desa ini supaya agar kiranya menganggarkan. Jika tidak cepat diperbaiki atau dibangun, jembatan dikhawatirkan putus sehingga memicu 4 kecamatan dan warga dari puluhan desa terisolir.
Warga dan perangkat desa meminta kepada pemerintah untuk segera membangun ulang jembatan secara permanen demi kelancaran aktivitas perekonomian warga. Dari Muara Enim, Edwin Syah Satria, iNews melaporkan. Pipa minyak mentah milik Pertamina Adera di Desa Purun, Kecamatan Penukal, Kabupaten Pali, bocor di tengah pemukiman warga. Aliran minyak mentah dan bau minyak tersebut membuat warga ketakutan dan terganggu. Pipa penyalur minyak mentah milik perusahaan Pertamina Adera di Desa Purun, Kecamatan Penukal, Kabupaten Pali mengalami kebocoran. Akibatnya tumpahan minyak yang berwarna coklat kehitaman ini mengalir di drainase di depan rumah warga. Kondisi ini membuat warga Desa Purun merasa cemas dan takut sehingga aktivitas memasak ibu-ibu dihentikan sementara lantaran takut akan terjadinya kebakaran. Pasalnya tumpahan minyak mentah ini mengeluarkan bau menyengat. PJS Kepala Desa Purun meminta pihak perusahaan secepatnya bertanggung jawab dan melakukan pembersihan. Sementara itu, anggota DPRD Pali memastikan akan memanggil pihak perusahaan terkait permasalahan pipa bocor ini. Untuk warga kita merasa ketakutan dengan adanya pipa pecah ini bocor akibat korosi pipa Pertamina PT Adera Fil 2 Kabupaten Pali itu terdapat ada pipa bocor. Nah, maka dari situ warga juga merasa resah ketakutan dengan adanya pipa bocor tersebut. Pipa gas ini kan di pemukiman bocor, masyarakat apalagi ibu-ibu sekarang nggak berani masak sampai sekarang, gitu. Nah, kemungkinan kita akan panggil pihak Pertamina yang terkait dengan masalah ini hari Senin kita akan panggil, kita rembukan gimana solusinya untuk penyebab dari kebocoran ini. Pihak perusahaan saat dikonfirmasi awak media mengatakan pihaknya telah melakukan pengamanan dan pembersihan di lokasi. Kita sudah dari tim Adera Fil sudah mengirimkan tim ke lapangan untuk koordinasi dengan pemerintah setempat. Selanjutnya tim teknis untuk penanggulangan serta perbaikan untuk pipa kebocoran. Kalau untuk tanggapan terhadap keluhan, situasi sekarang sudah ditangani oleh tim HSI untuk cairan yang kandungannya itu tidak ada gas yang berbahaya. Dengan menggunakan alat berat, pihak perusahaan menggali pipa minyak karena diduga titik kebocoran berada di bawah cor beton, sedangkan untuk aliran di dalam drainase dilakukan penyedotan dan pembersihan. Dari Pali, Bisrun Silvana, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang siswa SMP Muara ini memiliki nama unik. Informasi akan kami hadirkan sesaat lagi. Jember di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi, hanya di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah menggunakan vaksin yang sama, Pak? Benih loh. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekarang. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya setiap Jumat pukul 18.30 live hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborn hanya di iNews. Ini dia. Sandiaga Uno. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha
berani mengambil resiko keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, ya mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi, setiap Senin pukul 18.30 live hanya di iNews. Wah, kayak jawara nggak? Pemirsa, seorang siswa SMP negeri di Muara Enim memiliki nama unik dan mungkin satu-satunya di dunia ini, yakni ABCDEFGHIJ Zuzu. Nama ini sempat viral saat vaksinasi di sekolahnya. Di SMP Negeri 1 Ujan Mas, siswa yang memiliki panggilan Adef sempat minder dengan nama yang diberikan orang tuanya. Siswa sekolah kelas 7 yang merupakan anak pertama, pasangan Zulfahmi dan Zuhro sempat minder saat duduk di bangku sekolah dasar. Pasalnya dirinya kerap dibully dan diejek karena memiliki nama yang aneh. Namun, hal itu tidak membuat Adef putus sekolah. Ia pun tetap sekolah dan bermain bersama teman-temannya. Sang ayah Zulfahmi yang merupakan penjahit dan juga sebagai perangkat desa Ujan Mas Baru mengatakan dirinya sudah berencana akan memberikan nama unik ini kepada anaknya sejak 4 tahun sebelum menikah. Dirinya menilai nama yang akan diberikannya ini sesuai dengan apa yang diinginkannya, bahwa anaknya nanti akan menjadi ahli bahasa. Bukan saja anak pertama, anak keduanya pun hampir diberikan nama yang unik, yakni XYZ. Namun hal itu diurungkan karena permintaan mertuanya. Nama belakang Zuzu merupakan singkatan nama ayah dan ibunya, Zulfahmi dan Zuhro. Sebenarnya keinginan dalam hati itu pengen dia menguasai bahasa lah. Itulah yang paling utama. Paling utama ya? Kisaran 2004 sebelum adalah 5 tahun sebelum dia lahir. Sebelum nikah. Kita sudah menyiapkan nama seperti itu. Iya. Terus selanjutnya dampaknya misalkan pengurusan surat-surat atau apa, ada kesulitan nggak? Sering. Seperti apa? Dianggap apa main-main. Gitu ya? Dianggap main-main ya. Sementara itu, Adef mengatakan bahwa dirinya sempat malu dengan namanya, bahkan ia sempat hendak mengganti namanya. Namun berkat keyakinan dan dukungan orang tuanya, akhirnya Adef percaya diri dengan nama tersebut. Bangga ada Adep dengan nama yang unik itu? Bangga? Kok Adep di sekolah, kawan-kawan Adep tuh kayak mana sama guru-guru dengan nama unik Adep? Mana misalnya? Oh, namanya unik atau cak mana? Katanya unik mah itu ya. Siapa be yang ngomongin nama Adep unik? Kanca-kancanya. Kalau kanca manggil apa? Kalau kanca biasanya manggil apa? Adep. Dari Muara Enim, Edwin Sasatria iNews melaporkan. Hujan yang mengguyur wilayah Lahat dan hulu Sungai Lematang mengakibatkan tumpukan sampah berupa potongan kayu menumpuk di pintu air baku Bendungan Selawi Lahat. Untuk itu, PDAM Tirta Lematang Lahat melayangkan surat pemberitahuan kepada pihak Balai Besar Wilayah Sumsel 8 untuk membersihkan kotoran dengan alat berat agar tidak merusak instalasi PDAM Tirta Lematang. Inilah tumpukan sampah berupa kayu gelondongan yang hanyut terbawa arus Sungai Lematang dari kawasan hulu sungai. Hujan yang mengguyur Lahat dan mengakibatkan luapan sungai, selain menjadikan air keruh, juga membawa ratusan kubik kayu ke kawasan hilir. Salah satu titik yang terpantau adalah pintu air baku Tirta Lematang Lahat. Menurut Anda Wijaya, tumpukan sampah ini jika tidak langsung dibersihkan akan mengakibatkan kerusakan pada instalasi screening atau saringan awal PDAM berupa jaring besi. Selain itu, sedimen di dasar juga akan semakin tebal sehingga pembersihan sampah ini tidak bisa dilakukan secara manual. Untuk itu, Tirta Lematang Lahat melayangkan surat pemberitahuan ke Balai Besar Wilayah Sumsel 8 sebagai penanggung jawab Bendungan Selawi Lahat.
Layanan air bersih PDAM Tirta Lematang juga sempat terganggu. Sepekan ini ada sekitar 3.000 pelanggan rumah tangga terganggu. Akibat arus sungai Lematang meluap, produksi air bersih terganggu karena visibility atau tingkat keruh air melebihi ambang batas normal dan tidak dapat diproses. Dari Lahat, Balaputra iNews melaporkan. Pilkades yang baru saja berlangsung di Kabupaten Oki kini menimbulkan permasalahan. Salah satu calon kades dari Desa Sungai Jeruju, Kecamatan Cengal, memprotes hasil Pilkades dan mendatangi kantor DPRD Ogan Komering Ilir. Pilkades serentak di Kabupaten Oki yang berlangsung pada 12 Oktober lalu berjalan lancar dan damai. Namun baru beberapa hari berselang, kini muncul persoalan dan kisruh salah satunya dari Desa Sungai Jeruju, Kecamatan Cengal. Calon Kades nomor urut 1 Sartini bersama sejumlah saksi dan pendukungnya mendatangi kantor DPRD Oki untuk memprotes terhadap kebijakan panitia pelaksanaan Pilkades di desa tersebut. Pasalnya dinilai bertentangan dengan peraturan Bupati Oki nomor 11 tahun 2015 tentang tata cara pemilihan kepala desa serentak. Namun kedatangan mereka hanya diterima sekretariat DPRD Oki karena seluruh anggota DPRD Selang melaksanakan dinas luar. Sebelumnya saat penghitungan suara mereka telah memprotes panitia bahwa surat suara sah tapi panitia tetap tidak mengesahkan surat suara. Berdasarkan data yang mereka miliki, ada 176 surat suara yang dianggap tidak sah oleh panitia pelaksana di desa mereka. Saya keberatan sebetulnya dengan adanya hasil penghitungan suara yang dilaksanakan di TPS Sungai Jeruju mulai dari TPS 1 sampai 10. Karena di situ ada kejanggalan masalah kartu belangku yang tadinya tidak mengacu dengan Perbu. Kata DPRD menampung aspirasi mereka dan itu pun akan kami sampaikan kepada pimpinan karena kami cuma menampung aspirasi mereka dan itu adalah keputusan nanti pimpinan. Nanti secepatnya akan kami sampaikan ke pimpinan karena pimpinan sekarang lagi ada kunjungan keluar. Mereka meminta Komisi 1 yang membidangi Pilkades untuk mengakomodir protes mereka dengan melakukan penghitungan ulang. Jika ternyata suara Sartini tetap kalah, mereka pun menerima kekalahan dengan lapang dada. Dari Ogan Komering Ilir, Fitriadi, iNews melaporkan. Pemirsa, nikmatnya model udang mercon, sensasi pedasnya bikin nagih. Informasi akan kami hadirkan sesaat lagi. Berita ekonomi baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, News Update di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah melakukan vaksin yang sama, Pak? Benih loh. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekarang. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya, setiap Jumat pukul 18.30, live hanya di iNews. Call Me Mel hadir kembali. Ini bagus banget loh. Udah tahu. Kita lanjutin perjalanan kita. Lebih seru dan lebih heboh. Ih, Kentan lu imut banget sih, gak ada Tyson, gue bawa pulang lo. Bukan aku yang milih, kan mereka milih aku. Halu. Maafin buncit ya. I love you Indonesia. Call Me Mel, setiap Senin dan Selasa pukul 20.15, hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborn hanya di iNews. Ini dia. Sandiaga Uno. Wow, ini luar biasa nih.
tips usaha berani mengambil risiko keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi! Kata Sandi, setiap Senin pukul 18.30, live hanya di iNews. Wah, kayak jawara nggak? Terima kasih Anda masih bersama kami di iNews Sumsel akhir pekan. Pemirsa, usaha budidaya lebah mempunyai peluang yang sangat baik untuk dikembangkan di masyarakat pedesaan seperti di Kabupaten Banyuasin. Wilayah ini memiliki potensi sumber daya alam hayati yang mendukung untuk perkembangan aneka jenis lebah dan beragam jenis tumbuhan sebagai sumber pakan. Madu lebah yang dikenal banyak memiliki manfaat bagi kesehatan tubuh sangat dikenal sejak dahulu. Tak heran jika budidaya agribisnis ini dapat dijadikan usaha yang menjanjikan meski sebagai selingan, apalagi digeluti dengan serius tentu akan lebih memberi manfaat dan peluang. Peluang ini dimanfaatkan Dimas dan Solihin, warga Teluk Payo, Kecamatan Banyuasin 2, Kabupaten Banyuasin. Mereka membudidayakan lebah jenis trigona yang juga dikenal sebagai kelulut, kelanceng. Lebah ini tidak memiliki sengat namun memiliki madu yang lebih istimewa karena jenis ini hanya mau memakan madu alami dari tumbuhan tanpa direkayasa. Dimas dan Solihin memiliki puluhan sarang lebah dan sudah menghasilkan panen madu. Mereka juga menyediakan 1 koloni untuk diwakafkan. Berapapun hasilnya akan disumbangkan agar usaha yang dijalankan mendapat keberkahan. Dengan harga yang lumayan menjanjikan, mereka mematok harga Rp100.000 untuk 200 gram madu. Pembelian dapat dipesan secara online dan menjamin kemurnian madu. Dapatnya hari ini segini kan, ada beberapa juga yang di situ tadi sudah di. Ini kalau dari kemasan jadi seperti ini kan, ini 200 gram, mereknya ini Hachi. Harganya nih kurang lebih 100. Madu yang berasal dari lebah trigona memiliki kandungan khasiat terapeutik lebih tinggi, antioksidan, dan beberapa senyawa penting seperti asam organik, mineral, dan vitamin yang berguna sebagai pengobatan maupun untuk pemeliharaan kesehatan tubuh. Dari Banyuasin, Ahmad Syaiful, iNews melaporkan. Salah satu kuliner khas Palembang selain pempek adalah model. Mirip dengan pempek kapal selam, model disantap dengan kuahnya yang kaya rempah. Bila kebanyakan model menggunakan bahan dari ikan, model yang satu ini dikreasi menggunakan bahan udang. Sensasi pedasnya yang penuh cabai membuat penikmatnya justru ketagihan. Makanan yang satu ini laris manis di masa PPKM Kota Palembang. Model pada dasarnya dibuat dari adonan yang sama dengan pempek kapal selam. Bedanya, model diisi dengan tahu dan digoreng sebelum disaji. Pada waktu dihidangkan, model dicampur dengan kuah yang terbuat dari kaldu udang, timun, dan ebi. Salah satu kreasi ibu rumah tangga di Kecamatan Kalidoni, Palembang membuat model udang mercon. Bila model kebanyakan terbuat dari bahan ikan, model yang satu ini menggunakan bahan udang segar. Ditambah cabai burung yang banyak menjadikan rasa pedasnya bak mercon. Proses pembuatan model udang antara lain udang segar giling, dicampur tepung terigu dan air, diberi garam dan penyedap rasa. Adonan yang telah jadi diberi telur rebus kemudian dibulatkan. Sementara untuk membuat kuah mercon dibuat dengan bahan-bahan seperti bawang putih, bawang merah, lada, cabai, kaldu udang, garam, dan penyedap rasa. Adonan model selanjutnya digoreng, kemudian dimasukkan ke kuah mercon dan direbus hingga mendidih sampai modelnya mengapung. Model udang mercon pun siap dihidangkan. Model udang mercon sangat terasa udangnya, baik di model itu sendiri maupun kuahnya. Rasa pedas karena taburan cabai burung membuat ketagihan. Rasanya tuh gurih, terus juga teksturnya lembut, nggak keras. Biasanya kan kalau makan dari sagu tuh agak sedikit alot, tapi ini enak untuk dimakan pas di lidah. Untuk rasanya selain gurih itu pedas, jadi emang cabai burungnya itu kerasa banget pas kita gigit, pedas sama biji-bijinya ketelan buat kita kekeringetan. Idenya itu kalau di Palembang kan kebanyakan itu model ikan.
Nah, jadi saya terpikir coba-coba dibuat model udang kayak gitu kan. Harganya itu 15.000. Coba ya, satu porsi. Sehari berapa banyak? Sehari itu tergantung karena saya pembuatannya homemade, itu sesuai pesanan saja. Selama ini berapa? Paling sedikit? Paling sedikit sekitar 30 porsi per hari. Soal harga, Anda tidak perlu khawatir, yakni hanya Rp15.000 per porsi. Kini, Dharma juga menjual varian baru model tersebut secara daring. Masyarakat Palembang yang ingin memesan model udang mercon hanya dibebani dengan ongkos kirim sebesar Rp5.000. Dari Palembang, Bambang Irawan iNews melaporkan. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri perjumpaan kita pada pekan hari ini. Saya Ari Kristianto mewakili teman-teman yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa pekan depan. Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, News Update di iNews. Jember di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Nggak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi hanya di iNews.